قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Setelah beberapa hari yang lalu, kami membahas tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengartikan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik kaum muslimin. Ya, kita mengkritik sekaligus meluruskan tentang makna dari surat Asy-Syu'ara. Kemudian muncul berbagai macam komentar kaum muslimin. Di antaranya komentar-komentar yang mempertanyakan, atau boleh juga ini diartikan sebagai komentar yang mengkritik kami kaum muslimin, ya. Kenapa kami, orang-orang yang memberikan kritik terhadap Ustadz Adi Hidayat, orang-orang yang meluruskan pemahaman Ustadz Adi Hidayat, ya, kenapa nggak tabayun kepada Ustadz Adi Hidayat langsung, ya? Dan perlu diketahui kaum muslimin bahwasanya para asatidz salafi ini sebenarnya sudah lama mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangan pemahaman dari Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Dan mereka pun sudah berkali-kali berusaha untuk mendatangi Ustadz Adi Hidayat. Ya, dan niat mereka yang jelas bukan hanya sekedar tabayun kaum muslimin. Ya, yang jelas niat mereka ya untuk menjalin ukhuwah, ya, untuk silaturahmi, kemudian untuk berdiskusi, ya, dan tentu untuk bertabayun, ya, meminta klarifikasi, meminta penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai ceramah-ceramah beliau yang beredar yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh kaum muslimin, ya. Dan ini ada video dari Ustadz Salafi yang menjelaskan betapa perjuangan para Ustadz Salafi ini sebenarnya sudah sejak lama, ya, untuk tabayun kepada Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Akan tetapi tidak ada respon, dan sekaligus setelah mereka ada komunikasi dengan Ustadz Adi Hidayat, ternyata Ustadz Adi Hidayat pun tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dalam metode dakwahnya sekaligus dalam pemahamannya kaum muslimin, ya. Coba kita simak video dari Ustadz Muflis Safitra yang menjelaskan tentang perjuangan para asatidz salafi untuk mendatangi Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Klarifikasi sekaligus informasi kalau memang dibutuhkan. Karena mungkin juga teman-teman yang mungkin biasa ngaji sunnah juga butuh untuk tahu informasi ini. Kita membahas tentang Ustadz itu bukan baru kemarin. Jadi kalaupun dibilang, oh ini kan videonya sudah lama, kemudian kok baru sekarang viralnya? Enggak, kita itu sudah meneliti tentang Ustadz ketika di awal-awal beliau seperti seorang salafi, punya kajian bahwa kita juga bermakna salaf. Jadi banyak yang dalam tanda kutip kena blur dengan retorika beliau, dengan berbagai materi di awal-awal. Sehingga ketika 2017 akhirnya boom, dang, keluar beberapa video-video yang menunjukkan tentang akidah beliau, bagaimana metode istidlalnya. Akhirnya kita membuat berbagai tulisan, bantahan, seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah, Ustadz Zainal Abidin hafizahullah. Kemudian saya sendiri pernah, cuma tulisannya qadarullah, tulisannya hilang karena websitenya tertutup. Yang memang tulisannya masih ada saya simpan, tapi sudah nggak momennya. Intinya 2017 sudah ada beberapa asatidzah yang mendatangi. Saya pribadi sudah beli tiket, saya udah nyampe Bekasi. Qadarullah ya, selisihan lah, intinya seperti itu. Saya udah nyampe Bekasi, kemudian diberitahu oleh teman, oh beliau waktu itu pergi ke luar negeri bahkan, bukan hanya di Indonesia, bila saya tidak salah. Karena itu juga nggak penting dia pergi kemana, yang jelas saya sudah datang dan jadwalnya ya intinya selisihan, oke? Dan
beberapa asatidzah kita itu sudah datang kepada beliau, yang senior-senior bahkan. Hanya saja, salah satu ustadz senior kita ada yang bilang, saya berikan hujah kepada dia tentang asma wa sifat, tentang hal-hal yang mungkin dia keliru. Tapi meskipun kita sudah datangi dan nasihati, rupanya setelah itu tidak ada perubahan. 2, beliau ini kadang playing a role as a victim. Dia main peran seolah-olah dia ini jadi korbannya. Kan dia sering bilang juga, saya ini kan seperti orang yang sedang jalan, tiba-tiba dilempar batu. Saya bilang, antum dilemparin batu, soalnya antum nebar paku. Kalau antum jalan mulus, oke. Masalahnya antum membahayakan orang juga. Karena antum ini memberikan statement, fatwa, hukum, yang kita anggap itu berbahaya buat kaum muslimin. Jadi bukan cuma sekedar jalan, tapi jalan menebar paku. Makanya sebagian orang lempar batu. Itu 2. Yang ketiga, saya tidak tahu menggambarkannya dengan kalimat apa, tapi begini loh. Asatidzah kita datang. Kemudian setelah pulang, yang maksudnya adalah sesuatu, nanti beliau ini menyampaikan kepada madu'unya dengan narasi yang berbeda. Seperti, di antara ustadz kita ada yang bahkan yang tua-tua, ada yang datang. Maksudnya itu kami mau undang antum nanti kalau datang masyayikh, daurah seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau-beliau ini adalah para profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami. Nanti antum bisa pas diundang daurah, nanti antum bertanya kepada beliau. Atau kita fasilitasi antum ketemu. Soalnya antum ini Masya Allah pintar. Punya retorika yang bagus. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami di bidang akidah. Antum merasa itu di atas kebenaran, padahal tidak demikian. Nah, bagaimana kalau kita undang? Narasi yang keluar di sebagian teman-teman diajak masuk salafi. Coba antum teman-teman bisa kok lihat di YouTube. Ada banyak narasi-narasi seperti itu. Diajak masuk salafi. Salafi itu bukan organisasi. Salafi itu bukan milik orang per orang, terus ada ketuanya, ada ADRT, bukan. Masuk salafi emang antum diajak masuk partai dan orang mana? Nggak ada. Gitu. Sehingga yang kita tidak suka adalah ketika maksud kita A, keluarnya itu B gitu. Ditambah lagi kemudian misalnya saya pernah lihat di videonya beliau ngomong gini, nih siapa yang membacakan? Ya antum silakan bacakan. Nih bacakan nih WA-nya. Itu kan WA itu kan pribadi, ya kan? Kemudian dibacakan depan umum. Ya biasanya sih kita bilang gimana ya? Antara you play a role as a victim atau antum ini sedang curhat gitu kepada jamaah antum dan kurang dewasa. Nih silakan bacain WA-nya. Silakan yang lain dengar. What for gitu. Nah, terus ada kata-kata kalau perlu saya perlihatkan CCTV-nya. Apakah antum ini seorang pendusta bagi jamaah antum? Kalau kami sih nggak perlu ya untuk ngomong seperti itu. Tapi udahlah. Sudah lewat teman-teman masanya. 2017 ini sudah tahun ke-7. Dan kami tidak melihat adanya perubahan. Kami senantiasa melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh beristidlal. Dan ada hal-hal yang mungkin saya kira perlu diklarifikasi atau direvisi atau diubah gitu. Dan kami tidak melihat hal itu. Maka sejauh kami tidak melihat hal itu, maka kembali kepada hukumnya. Apa itu? Ketika antum mempublikasikan sesuatu, maka antum siap untuk dikritisi secara publik juga. Antum berfatwa tentang sesuatu, lalu antum melemparkan ke publik, kepada kaum muslimin, maka antum juga sedang bersiap-siap untuk dikritisi di hadapan kaum muslimin. Dan itu biasa, wajar. Bukankah di antara para ulama kita, seperti Al-Khatib, mengatakan, Man sonnafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu ala nas. Siapa yang menulis, kalau di zaman sekarang siapa yang punya video, siapa yang mempublikasikan kajiannya, bentuk video atau audio, itu seperti membuka kepalanya, dia letakkan otak dan akalnya di atas satu nampan, dihidangkan kepada semua manusia. Orang bisa lihat isi otaknya, isi akalnya. Kenapa? Ya karena kajiannya dibuka.
Oleh karenanya ketika ada yang mengatakan, oh ini bagus nih, oh ini busuk nih, oh dan seterusnya, wajar karena dia sendiri yang buka, kan gitu. Itu logika yang sangat mudah. Dia sendiri yang buka, maka kalau ada yang mengkritisinya, wajar. Bukankah di zaman Nabi SAW juga ada yang Nabi SAW kritik? Dan kita tahu siapa yang dikritik, karena orang tahu tentang perbuatannya. Seperti Ibn Lutbiyah, yang dia ini disuruh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, tapi kemudian dia menerima pemberian-pemberian dari orang-orang yang dia kumpulkan zakatnya, lalu dia pulang kembali kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ini untuk engkau, atau ini untuk Nabi, dan ini untuk saya. Nabi naik ke atas mimbar, mengkritisi perbuatannya. Coba lihat, seandainya kami tidak berikan pekerjaan kepada dia sebagai pengumpul zakat, kalau dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, dapat nggak dia dengan pemberian yang seperti itu? Maksudnya oleh Nabi SAW dikritik keras karena ada orang yang menerima hadiah setelah dia mendapatkan upah atau mendapatkan bagian dari Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan hadiah amal ghulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja yang sudah diberikan upahnya, maka itu adalah pengkhianatan. Ada seorang budak namanya Bariroh. Bariroh ini ingin memerdekakan dirinya. Kemudian dia mengajukan kepada Aisyah untuk Aisyah yang membebaskannya. Tapi kemudian si pemiliknya yang saat ini tidak mau menjualnya begitu saja. Dia mau menjual kepada Aisyah tapi walaknya untuk dirinya. Maka Nabi SAW kritisi perbuatannya. Ya di hadapan orang-orang dan orang-orang tahu. Kata Nabi SAW, ada orang yang ingin memerdekakan budaknya lalu kemudian dia minta walaknya buat dirinya. Wala itu adalah untuk orang yang membebaskannya, bukan mantan tuannya. Kita tahu di zaman sekarang. Bukan tersimpan begitu saja siapa namanya. Para ulama juga melakukannya, teman-teman. Para ulama yang dari salaf maupun khalaf, sebagian dari mereka melakukannya. Meskipun kita memang melihat ada dua metode. Ya. Ada yang secara terang-terangan, ada yang di belakang layar, tergantung kemaslahatan. Menimbang maslahat mudarat, menimbang pengaruh, ada banyak faktor. Tetapi yang jelas dua metode ini ditempuh oleh sebagian ulama kita dari dulu maupun sekarang. Kalau ada yang mengatakan, tapi itu kan ghibah, maka kita katakan antum belajar dulu. Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain menyebutkan tentang 6 ghibah yang halal. Dah cari sendiri deh tentang 6 ghibah yang halal. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan itu video lama, kenapa kok diangkat sekarang? Kita katakan video lama diangkat sekarang ketika tidak ada klarifikasi, tidak ada perbaikan, tidak ada revisi, sehingga umat mengambilnya sampai sekarang, maka nggak ada masalah tentang berapa lamanya, gitu. Kecuali sudah ada revisi, kecuali sudah ada perbaikan. Contoh, afwan saya terpaksa harus sebut nama supaya teman-teman tuh yakin aja. Ustadz kita, beliau punya ini tahun 2017 kurang 6, jadi sekitarin tahun 2011. Beliau punya video yang dipotong dari kajian sekitar tahun 2010, 11, 12, sekitaran itulah. Kalau lihat tiangnya sih kayaknya itu video-video dari zaman Blok M, agak lama nih kayaknya. Ya, atau enggak itu dari zaman beliau di Surabaya. Beliau pernah bilang gitu juga. Ini sebenarnya video lama. Video itu terkait fatwa beliau tentang jamaah tabligh, tentang plus minusnya, kemudian penilaian beliau terhadap jamaah tabligh. Potongan videonya kemudian tersebar. Ya. Setelah tersebar, lalu kemudian beliau berklarifikasi, afwan asatiza, itu video sudah 6 tahun yang lalu. Waktu itu ngomongin di tahun 2017. Maka sepertinya saya tidak terlalu tahu di belakang layar, tapi mohon maaf terpaksa ngomong agak terbuka. Saya termasuk satu dari 35 asatiza yang diundang secara khusus. Kami bermajelis bersama dua syekh, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Shalih Suhaimi. Kami majelis di vilanya Syekh ketika beliau sedang mengisi daurah duat tahun 2017. Kami diundang, ada banyak pertanyaan tentang membuat ormas, membuat partai, kemudian apa hukumnya ini dan ini, sampai pada kasus videonya Ustadz di mana beliau seolah-olah ada muwazanah terhadap Jamaah Tabligh. Kemudian juga ada tentang ijtihad beliau dalam dakwah yang saya tidak perlu sebutkan. Di majelis tersebut Syekh menasihati atau meluruskan perbuatan ini adalah perbuatan yang salah dikarenakan begini. Dan beliau kemudian memperbaiki.
gitu. Beliau sampaikan kepada saya sendiri, Muflis Safitra, ada pertimbangan gini Ustaz. Saya ingin memperbaiki dengan cara begini. Kenapa metode ini kita tempuh? Karena begini. Kita tidak bisa melakukan metode yang seperti ini dikarenakan begini. Seperti itu. Kemudian kita menginformasikan ini kepada berbagai asatidzah yang lain. Bahwa Ustaz merevisi jawabannya, merevisi pendapatnya dan lain-lain. Beliau juga mengakui itu ada kesalahan. Dan gak ada masalah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Salah lalu kemudian diperbaiki. Nah itu yang kita belum lihat. Oleh karenanya teman-teman, intinya antum ketinggalan jauh kalau kemudian sekarang ini menuntut, tabayun dulu dong, ketemu dulu dong. Udah ketinggalan, udah 7 tahun yang lalu. Dan kita sudah melihat bagaimana tindak tanduknya ketika ada kritisan kepada beliau. Oh ya, saya tutup dengan 2 statement. Satu, kalau di antara teman-teman ada yang menghendaki kami untuk tabayun lagi setelah 7 tahun yang lalu, maka coba dibalik deh. Sarankan kepada beliau untuk tabayun kepada kami. Di Jakarta banyak kok asatidzah. Nanti saya datang sendiri dari Balikpapan ke sini. Gak usah dikasih tiket. Kan beliau memang punya kebiasaan katanya, nanti saya kasih tiket. Gak usah kasih tiket, nanti saya datang sendiri. Kita ketemu di Jakarta. Mungkin ada banyak asatidzah yang insya Allah akan mau ketemu dengan beliau. Yang kedua, bagi yang masih pro dan begitu fanatik buta, saya cuma mau bilang sama teman-teman, coba saja dicari mana ulama ahli tafsir di zaman dahulu yang mu'tabar yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat Al-Musiqa alias musik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, bagi kami apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Muflis Safitra itu sudah cukup jelas kaum muslimin, sudah cukup jelas gamblang ya. Bagaimana usaha para asatidz salafi untuk bertabayun kepada Ustadz Adi Hidayat, untuk menjalin ukhuwah dengan Ustadz Adi Hidayat, untuk saling menasehati terhadap Ustadz Adi Hidayat ya. Bahkan sangat jelas disampaikan oleh Ustadz Muflis Safitra tadi bahwa Ustadz Adi Hidayat ini justru malah main playing victim kaum muslimin ya. Ketika dikritik, diberikan masukan oleh para Ustadz Salafi ya, Ustadz Adi Hidayat justru menyebarkan isu bahwasanya para Ustadz Salafi ini mengajak Ustadz Adi Hidayat untuk masuk ke Salafi. Ya, sejak kapan ada ajakan untuk masuk ke Salafi kaum muslimin? Nggak ada, karena Salafi itu bukan organisasi, bukan sebuah thariqah yang seperti ya, thariqah yang seperti yang kita kenal kaum muslimin. Sehingga mengikutinya itu harus berbaiat, harus resmi bahwa ini adalah anggota dari ormas ini, ya, thariqah ini dan sebagainya. Salafi nggak seperti itu. Salafi itu adalah penisbatan kepada pemahaman para salafus soleh. Ya, meskipun orang nggak pernah datang ke kajian para ustadz salafi, apabila dia di dalam memahami Al-Quran, di dalam mengamalkan ibadah-ibadah, dalam mengamalkan syariat Islam, ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka dia salafi. Meskipun dia ada di NU, meskipun dia ada di Muhammadiyah, meskipun di Jamaah Tabligh, meskipun di LDII dan sebagainya lah, ya. Jadi seperti itu kaum muslimin. Dan kami sebenarnya tidak ingin banyak komentar kaum muslimin karena dikhawatirkan nanti komentar kami ini justru malah mengkaburkan makna dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflis Safitra kaum muslimin. Ya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflis Safitra itu tadi ya, itu cukup menjadi penjelasan bahwa para asatidz salafi ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertabayun, untuk menjalin ukhuwah, untuk saling menasehati terhadap Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Dan mudah-mudahan video ini bisa tersebar dan bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.